Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Tugu Pintu Timur dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta, naik salah satu kereta api musiman, kereta api tambahan yang menurut saya rutenya unik banget. Ini adalah kereta full kelas eksekutif, tapi tujuan akhirnya ke stasiun Pasar Senen, bukan ke stasiun Gambir. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api tambahan YKPSE dari Jogja menuju ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Teman-teman bisa lihat ya dari jauh untuk stasiun Tugu Yogyakarta masih menggunakan tematik Idul Fitri. Dikarenakan ini masih dekat-dekat setelah hari Idul Fitri sekitar 2 minggu ya teman-teman. Jadi kan setelah libur Idul Fitri itu tuh dekat dengan hari long weekend sehingga banyak kereta api tambahan yang jadwalnya diperpanjang sampai dengan ke minggu ini. Menurut saya stasiun Tugu Yogyakarta ini benar-benar salah satu ikon untuk stasiun kereta api di Indonesia karena hampir setiap ada event tertentu seperti libur Lebaran, Natal, Imlek dan lain-lain selalu ada tematik yang didesain dan kelihatannya juga cakep teman-teman. Keren ya. Ini ada apa nih rame-rame foto-foto di depan semua. Lewat sini aja deh. Jadi ada dua sistem check-in untuk teman-teman yang mau check-in manual tanpa menggunakan face recognition bisa ke sebelah sini ya. Jadi menunjukkan boarding pass dan juga kartu identitas. Nah ini nih stasiun Tugunya teman-teman. Hiasannya bagus banget. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Fitur face recognition ini memudahkan penumpang kalau pengen sat-set tinggal scan wajah langsung masuk aja ya teman-teman. Bisa dilihat ya, Jogja itu emang benar-benar jarang banget sepi teman-teman. Ini kan long weekend ya, tapi long weekend itu biasanya orang-orang baru berangkat di hari Kamis ataupun juga di hari Jumat. Tapi untuk long weekend yang kontraflow menuju arah Jakarta, Bandung, stasiunnya tetap ramai. Bentar lagi bakal ada kereta yang masuk di jalur 3 kereta Argo Lawu ya, dari Solo Balapan tujuan ke Gambir. Penumpang Argo Lawu aja tuh rame banget teman-teman. Gila. Ini adalah kereta tercepat ya dari arah Jogja menuju ke arah Jakarta dengan kelas luxury dan juga eksekutif new generation. Untuk kereta api tambahan yang saya naiki kini ada di jalur nomor 5 ya. Kemarin itu sempat lihat-lihat dan kalau kereta eksekutif 7 kaca lebar ternyata sekarang diganti teman-teman. Ini keretanya kereta kaca-kaca kecil. Dapat armada tahun berapa nih? K10902. Wah, berarti lumayan enak lah. Sarananya nggak jadi masalah.
Saya duduk di kursi nomor 4 ya, 4 Delta. Jadi masuknya lewat belakang. Wah, dikunci. Wah, ini K109 yang udah di downgrade abis-abisan. Udah nggak ada penutup rak, udah nggak ada pintu otomatis. Barusan kereta api Argo Lawu baru saja berangkat dan ini ada kereta api Mataram dengan rute yang sama, Solo, Jogja, Jakarta. Terus 20 menit kemudian nanti akan ada kereta tambahan YKPSE yang berangkat. Ada juga kereta lain seperti Madiun Jaya, Bangunkarta. Emang Jogja Jakarta nggak ada obat teman-teman. Untuk lokomotif dinas pada kereta api tambahan YKPSE hari ini adalah CC 203 9501 Depo Induk PWT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, jadi ada 3 gandar di depan dan juga 3 gandar di belakang. 203 merupakan lokomotif yang memiliki kabin hidung miring seperti ini. Jadi apabila tampak depan benar-benar kelihatan gagah, serem gitu ya teman-teman. 95 tahun pertama dinas di 1995 dan urutan pertama serta kepemilikan Depo Induk Purwokerto. Stasiun Tugu Yogyakarta juga memiliki depo kereta dan depo lokomotif ya teman-teman untuk penyimpanan sarana kereta yang sedang beristirahat. Depo lokomotifnya ada di sebelah sana. Tuh, ada parkir-parkir lokomotif ya. Dan kalau untuk depo penyimpanan keretanya ada di sini. Ini ketemu sama Mas Alam ya teman-teman. Beliau baru datang. Setelah kemarin motis barengan, sekarang naik K tambahan juga barengan. Kalau kereta eksekutif 1 ini K10104 ya. Jadi 1 tahun setelah produksi dari K109 di kereta eksekutif 7. Teman-teman bisa lihat kan dari desainnya. Kelihatan bagus gitu loh. Bahkan dulunya untuk lampu mode malam ada di sini. Warnanya kuning. Dulu ini menjadi salah satu kereta eksekutif terbaik dan sempat digunakan oleh kereta api Argo Jati, relasi dari Cirebon menuju ke Gambir PP. Untuk susunan rangkaian pada kereta api tambahan YKPSE hari ini dimulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, dan di belakang kereta eksekutif 4 ini ada kereta makan, lalu di belakang kereta makan ada eksekutif 5, 6, 7, 8. Dan masih menggunakan armada kereta eksekutif lawas atau eksekutif mild steel. Ini adalah peta rute perjalanan KA tambahan YKPSE, diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta, akan berhenti di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatibarang, Haurgelis, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Jakarta Pasar Senen. Kemarin itu kita ketemu di Motis, tapi nggak janjian ya. Yoi. Cuman kalau sekarang ini emang janjian. Kebetulan hari bener. Pulangnya barengan ya, Mas Alam. Besok udah long weekend. Jadi pasti besok harga tiketnya udah naik dong. Jadi kita naik sebelum long weekend ya. Tapi ini udah harga paling mahal Mas. Harusnya 490, kita dapat 550. Kalau saya reduksi Mas, 495. Dan
Kalau kemarin itu Mas Alam hunting, udah ini ya kira-kira kayak memprediksi Baru kemarin, kereta Bro. eksekutif 7 kaca lebar kayak gimana. Pada realitanya hari ini Ganti. berubah ya, Kemarin ini X6. XN6. X6. Terus pembangkitnya di belakang. Ternyata pembangkitnya belakang loko. Iya, Berarti rolling dadakan ini. nggak Mungkin tahu ya. malam ini ya. rollingnya. Itulah kenapa kalau kereta mau rangkaian, mau nomor Betul. kursi tidak bisa diprediksi. Karena biasanya diacak-acak gitu. Ya, begitulah. Padahal kalau pas kita dapat kaca lebar ini ya. Iya. Dan ini dapat kaca-kaca kecil, cuman dapat kereta eksekutif tahun 2009. 2009. Dulu itu kereta 2009 dipakai Gajayana kan ya Mas? Betul, Gajayana. Dan dulu tuh bagus banget teman-teman. Kayak kereta eksekutif 1. Tadi teman-teman udah lihat. Cuman ini 2010. udah dirusak parah nih. Iya, udah nggak ada ya. Penutup raknya Sayang nggak banget. ada. Terus Ya. mode dimmernya nggak ada. Nggak nyala nih. Wah, Nggak nyala juga ya lampu bacanya. Pintu otomatis juga udah dilepas ya. Betul. Sayang banget. Downgrade abis-abisan sih. Dari awal mula produksi Inka-nya Benar. bagus banget padahal ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Jakarta Stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 7 baru ada 2 orang, hanya saya dan Mas Alam saja. Namun saya cek hari ini itu penumpangnya total hanya 3 orang di eksekutif 7. Gak tahu deh, satu lagi bakal naik dari stasiun mana. Nah, untuk kereta api tambahan merupakan kereta musiman yang hanya dijalankan di waktu tertentu saja. Lalu untuk kereta api tambahan dari Yogyakarta menuju Jakarta, seingat saya itu banyak banget. Ada tambahan YKPSE, ada tambahan LPNPSE, bahkan ada KA tambahan YKGMR yang memiliki 2 train set. Jadi bisa PP 4 kali teman-teman. Dan untuk kereta api tambahan YKPSE, ini merupakan kereta api tambahan yang menurut saya unik banget dikarenakan kelasnya tinggi, full eksekutif, tapi melayani rute sampai ke stasiun Pasar Senen. Biasanya kereta full eksekutif itu menuju ke stasiun Gambir saja ya teman-teman. Lalu untuk harga tiket dari kereta api tambahan YKPSE hari ini yang saya bayarkan Rp550.000. Terkadang kalau kemarin-kemarin di hari biasa teman-teman itu harganya Rp490.000 saja. Dan perjalanan dari arah Yogyakarta menuju ke Pasar Senen akan ditempuh selama 7 jam 58 menit. Diperkirakan akan tiba di stasiun Pasar Senen pada pukul 17:43 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kalau nggak salah kita akan disusul oleh 2 kereta api, yaitu kereta api Madiun Jaya di stasiun Gombong dan disusul kereta api Manahan di stasiun Haur Gelis.
Jadi untuk teman-teman yang mager ke kereta makan, kalian itu bisa pesan makanan lewat prama-prami yang sedang berkeliling ya. Kurang lebih kayak gini ya untuk kereta eksekutif 7 pada KA tambahan YKPSE hari ini. Menggunakan armada kereta eksekutif Mild Steel keluaran tahun 2009. Dulunya ini digunakan oleh kereta api Gajayana ya teman-teman, dan pernah juga menjadi salah satu kereta eksekutif terbaik pada masanya. Dari desain interior menggunakan kaca-kaca kecil kayak gini ya. Terus dulu itu memiliki desain yang bagus banget, tapi sekarang sudah mengalami beberapa downgrade. Seperti di sini ada rak bagasi, dulu ada penutup, sekarang terbuka ya teman-teman. Lalu ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Ditambah lagi untuk dari segi legroom, kurang lebih kayak gini. Legroomnya cukup lega. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, ada juga meja untuk nyimpan cup, botol dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di sini ada tombol reclining ya, apabila ditekan kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu ada juga meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan ataupun juga bekerja dengan laptop. Dulunya di sini itu ada lampu baca teman-teman, tapi sekarang benar-benar udah nggak bisa nyala sama sekali ya. Dulu juga kereta ini menggunakan pintu otomatis, tapi sekarang sudah dilepas pintu otomatisnya. Di ujung sana terdapat rak bagasi yang ukurannya gede, jadi apabila membawa koper berukuran besar dan nggak masuk di sini, bisa ditaruh di belakang sana. Untuk fasilitas toilet pada kereta eksekutif 7 K109 itu hanya ada di satu sisi ruangan ya teman-teman. Dan inilah toiletnya. Tuh, lega banget. Dari segi luas toilet, ini jauh di atas rata-rata untuk luas toilet di kereta api. Fasilitasnya sama aja sih. Di sini ada cermin yang ukurannya standar, lalu ada wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Di sini ada tabung sabun, hand dryer, pewangi ruangan, tong sampah. Klosetnya sudah menggunakan kloset duduk. Di sini ada pegangan, tombol flush, jet shower, mengalir dengan normal juga. Dan di sini ada tempat tisu, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di rangkaian kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Waktu menunjukkan pukul 10:36 ya. Memasuki stasiun Kutoarjo. Untuk penumpang yang naik dari stasiun Kutoarjo nggak banyak ya teman-teman. Entah ada 3 orang atau 4 orang gitu mungkin. Jadi tadi itu Mbak Prami bilang ya, pas saya mau pesen untuk makan siang, kalau makanan yang ada di kereta sekarang sangat terbatas dikarenakan manifest penumpangnya sedikit teman-teman. Jadi untuk perjalanan hari ini menuju ke arah Jakarta dengan kereta api tambahan, memang penumpangnya nggak banyak. Kereta eksekutif 7 hari ini di kereta api tambahan YKPSE adalah K1-00902 SLO. Kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, mulai dinas di 2009, urutan kedua kepemilikan Depo Solo Balapan. Untuk trademark pada kereta eksekutif 7 ini sudah F ya, yang menandakan bahwa sarana rangkaian dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 40 berat maksimum, 40 ton, dan 8 adalah tipe bugi atau roda K8. Pukul 10:41 berangkat lagi dari stasiun Kutoarjo.
Kena dower dia. Waktu menunjukkan pukul 11:03, kereta api tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Jadwal berhenti di sini sebentar ya, hanya 2 menit saja teman-teman. Dari 11:04 sampai dengan 11:06. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gombong. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:23 ya. Tiba di stasiun Gombong. Stasiun Gombong ini merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Kabupaten Kebumen dan juga melayani banyak sekali pemberhentian untuk kereta api ya teman-teman. Banyak sekali kereta-kereta kelas campuran yang kelasnya bagus seperti ekonomi new generation, eksekutif, lalu kereta full eksekutif macam KA tambahan ini yang berhenti di stasiun Gombong ya. Tapi umumnya kereta-kereta campuran dan kereta kelas full ekonomi pasti berhenti sih. Di stasiun Gombong ini perjalanan kereta api tambahan YKPSE yang saya naiki masuk di jalur 1. Secara jadwal, kereta api tambahan yang saya naiki akan berhenti di stasiun Gombong pada pukul 11:23 sampai dengan pukul 11:37. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di sini kurang lebih selama 14 menit ke depan karena jadwalnya kereta api tambahan yang saya naiki akan disusul oleh kereta api Madiun Jaya, salah satu kereta api reguler yang melayani rute dari Madiun ke Jakarta. Sama-sama kereta lewat Jogja dan kelasnya lebih rendah dibandingkan KA tambahan. Kalau KA tambahan ini full eksekutif, sedangkan Madiun Jaya membawa 6 kereta premium dan juga 2 kereta eksekutif. Tapi karena kereta reguler dan bisa melaju di angka 110 km per jam, sehingga kereta api tambahan yang kecepatannya 100 harus minggir dan disusul oleh kereta api reguler. Pada dasarnya, kereta api tambahan harus mengalah dengan kereta api yang memang dijalankan secara reguler setiap hari, teman-teman. Karena menggunakan armada kereta eksekutif mild steel, sehingga untuk sambungan juga di sini masih menggunakan karet rubber ya teman-teman. Kereta-kereta zaman dulu pasti pakai karet rubber sih, termasuk kereta eksekutif stainless steel tahun 2018 masih banyak yang menggunakannya. Di sini ada coupler sebagai sambungan utama, lalu ada selang untuk angin pengereman, rantai yang besar pengaman tambahan, dan juga ada kabel untuk kelistrikan. Bagusnya lagi untuk kereta-kereta mild steel, ini tuh memiliki banyak desain interior yang berbeda-beda. Seperti K186 yang ada di eksekutif 6,
K109 di eksekutif 7, dan ada juga yang kaca-kaca lebar kayak gini teman-teman. Pukul 11 lebih 36 menit ya, berangkat dari stasiun Gombong. Kalau di jam saya sih awal 1 menit teman-teman. Sepertinya ada yang buka bakul. Sampean sebar kode booking sih di story WA. Ada story WA lo ya. Tapi kan kontak temen semua itu. Baru ingat. Ini tanggal 2. Baru pada gajian pasti nih. Masih pada kaya. Iya, awal bulan. Baru ingat. Sekarang jam 11 lebih 59 menit, memasuki stasiun Kroya. Di sini bertemu dengan kereta api Purwojaya Pagi dari Gambir tujuan Cilacap. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun yang menurut saya sibuk banget di Daop 5 Purwokerto ya, karena ada 2 pertemuan jalur di sini. Ada percabangan ke arah kanan menuju Purwokerto Cirebon, dan juga ada percabangan lurus menuju Tasikmalaya Bandung. Sehingga kereta-kereta yang dari arah Bandung dan juga dari arah Jakarta bertemu di stasiun Kroya ini teman-teman. Nanti kereta api tambahan yang saya naiki akan berbelok ke arah kanan ya. Hanya berhenti sebentar ya. Pukul 12 lebih 04 berangkat lagi dari stasiun Kroya. Kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Solo Balapan, loop line Jawa Tengah, dan akan menuju ke Semarang Tawang lagi ya.
Kalau ini adalah POV apabila teman-teman naik kereta kelas eksekutif mild steel tapi mendapatkan armada kaca-kaca lebar. Menurut saya kereta ini cocok banget untuk perjalanan siang karena view keluar itu benar-benar luas ya teman-teman. Hampir mirip dengan kereta panoramik. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:26 memasuki stasiun Purwokerto. Ada awal sekitar 3 menitan ya teman-teman. Stasiun Purwokerto merupakan stasiun pusat Daop 5 ya. Dan banyak juga penumpang yang naik dari stasiun Purwokerto menuju arah Jakarta. Mantap. Di sini ada pengisian air untuk tangki toilet juga ya. Secara jadwal kereta api tambahan YKPSE berhenti di stasiun Purwokerto dari mulai pukul 12:29 sampai dengan pukul 12:36. Berhentinya lumayan lama ya, 7 menit ditambah tadi awal 3 menit teman-teman. Nah, untuk stasiun Purwokerto itu memang banyak sekali melayani perjalanan kereta api baik dari arah Purwokerto ke Semarang, lalu Purwokerto ke Jakarta, dan juga Purwokerto menuju arah Yogyakarta sampai dengan Surabaya Gubeng. Semua kereta api yang lewat di jalur ini pasti berhenti di stasiun Purwokerto. Cuma kereta barang doang yang diizinkan untuk melintas langsung. Stasiun Purwokerto itu memiliki 2 pintu keberangkatan ya. Dan di sini juga ada depo kereta serta depo lokomotif, teman-teman. Jadi barusan itu ada Bapak kondektur ya. Kondektur yang baru naik dari Purwokerto mengarah ke Pasar Senen. Dan tadi saya izin ke kondekturnya, Pak berhubung kosong boleh nggak ngikut dulu pindah ke sini. Mau lihat pemandangan supaya lebih bagus. Pak kondekturnya udah ngizinin teman-teman. Jadi karena view dari arah Purwokerto menuju ke arah Prupuk itu salah satu jalur ekstrim di Daop 5 yang memiliki kontur tanah naik turun berkelok-kelok. Dengan kereta eksekutif kaca lebar kayak gini cocok banget untuk nikmati pemandangan.
jadi ini tuh sudah melintas langsung di stasiun Perupuk ya. Di sana merupakan percabangan jalur menuju ke arah Selawi dan juga stasiun Tegal. Kereta api tambahan berbelok ke kiri menuju arah ke Cirebon. Saat ini kereta api tambahan yang saya naiki memasuki kota Cirebon dan akan melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Di sini adalah pertemuan dari dua jalur ya. Kereta api tambahan yang saya naiki dari arah Kroya Purwokerto, dan ada juga percabangan dari arah kanan sana tadi, yaitu jalur dari Surabaya Pasar Turi dan juga Semarang Tawang. Untuk stasiun Cirebon Perujakan ini umumnya bagi pemberhentian kereta-kereta full ekonomi dan juga kereta-kereta campuran ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:31 ya. Memasuki stasiun Cirebon ada keterlambatan sekitar 3 menit. Harusnya 14:32 itu keretanya berangkat lagi dari Cirebon teman-teman. Tapi ini keretanya baru banget sampai. Soalnya tadi ada ketahan sinyal ya. Ketahan di Cirebon Perujakan kurang lebih 7 menitan, terus ketahan lagi di stasiun Cirebon sekitar 4 menitan, makanya masuk sini telat. Sebelum turun, periksa dan teletik kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ribet. Kita kasih ke kru yang ada di sini kali ya. Ke kru kereta aja, OTC lagi. Udah tadi kita bagi-bagi. Ya udah, bebas, suka-suka. Sekarang saya mau ke kereta makan ya. Coba ngelihat ada makanan apa. Siapa tahu ada makanan fresh food yang baru masuk di stasiun Cirebon. Keretanya udah mau berangkat, bahkan udah telat ya. Wih. Bukan deh, itu harusnya yang sana. Gak mungkin masih ada kru di atas terus berangkat keretanya. Ternyata tadi yang masuk itu adalah kereta api Matarmaja dari Pasar Senen tujuan ke Malang ya. Nah, untuk kereta makannya kayak gini. Ada ruang operator. Lalu di sini ada ruang kru. Ada juga musola, teman-teman. Musolanya bisa digunakan satu orang dalam satu waktu ya. Pukul 14:36 berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Ada keterlambatan sekitar 4 menitan ya. Sepertinya ini bertemu dengan kereta api Jakatingkir dari Pasar Senen tujuan ke Purwosari. Solo Balapan ya sekarang. Dan untuk kereta makan kurang lebih kayak gini teman-teman. Di sana itu ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Terus ada juga kursi kayak gini. Ada kursi 2 satu arah, dan ada juga ada 4 meja untuk berhadap-hadapan. Dan sekarang saya memesan satu menu, yaitu cuanki enak, karena tadi sisa nasi frozen semua ya teman-teman. Dan ini harganya Rp30.000. Di dalamnya kurang lebih seperti ini nih. Ada cuanki, beberapa pieces, ada yang panjang, ada yang bulat-bulat, terus ada juga basreng, dan ada bihun.
Sekarang jam 15 lebih 3 menit ya. Tiba di Jatibarang. Ternyata itu adalah kereta api berantas tambahan ya dari Pasar Senen tujuan Blitar. Berangkatnya lebih awal dari berantas reguler. Di Jatibarang nggak tahu ada yang naik apa turun, nggak kelihatan ya teman-teman. Cuman berhenti normal di sini cuman 2 menit. 15 lebih 5 bakal berangkat lagi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Haurgelis. Sekarang jam 15 lebih 39 menit. Baru saja tiba di stasiun Haurgelis, ada keterlambatan 3 menit ya teman-teman. Secara jadwal pemberhentian kereta api tambahan di stasiun Haurgelis Kabupaten Indramayu ini dimulai pukul 15 lebih 36 menit sampai dengan pukul 15 lebih 51 menit. Karena di sini jadwalnya disusul oleh kereta api Manahan. Kereta reguler yang berangkat dari Solo itu sekitaran jam 9.50-an teman-teman. Jadi memiliki perbedaan selisih waktu keberangkatan dari Jogja kurang lebih selama 1 jam dan disusul di stasiun Haurgelis. Kereta api Manahan full kelas eksekutif, sekarang ada tambahan 1 kelas panoramik dan keretanya reguler ya, bisa melaju di angka 110 km per jam. Keretanya lebih ngebut dibandingkan dengan kereta api tambahan yang saya naiki. Barusan kereta api Manahan udah lewat di stasiun Haurgelis. Lumayan ngebut ya teman-teman, karena rel di Haurgelis ini dapat dilewati oleh kecepatan 120 km per jam. Tapi untuk kereta api Manahan per Desember 2025 kecepatannya di downgrade jadi 110 doang. Sekarang jam 15 lebih 50 menit, berangkat lagi dari stasiun Haurgelis. Kalau di jam saya berangkatnya awal 1 menit ya teman-teman. Tapi memang jam stasiun dengan jam sendiri itu kadang bisa ada perbedaan 1 atau 2 menit.
Sekarang ini kereta api tambahan yang saya naiki persiapan masuk di stasiun Cikampek ya. Dan ini merupakan pertemuan dari dua jalur. Ada jalur yang tengah dilewati oleh kereta api tambahan itu dari arah Cirebon, dan itu adalah jalur dari arah Kroya, Tasikmalaya, Bandung, Purwakarta. Stasiun Cikampek ini juga memasuki wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Jadi untuk PT KAI memiliki wilayah-wilayah daerah operasional ya teman-teman. Dan sekarang saya mau cerita dulu sedikit seputar kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api tambahan YKPSE. Ini merupakan salah satu kereta api musiman yang dijalankan pada libur Lebaran 2026, dan pengoperasian terakhir yang saya cek sampai dengan tanggal 5 April 2026. Untuk kereta api tambahan dari Jogja menuju ke arah Jakarta bener-bener rame banget. Ada kereta api tambahan yang pagi, ada juga yang siang, ada yang malam, pokoknya banyak banget. Namun yang saya naiki kali ini merupakan kereta api tambahan dari Yogyakarta menuju ke stasiun Pasar Senen. Jarang-jarang banget ada kereta api full kelas eksekutif yang berhenti akhirnya di stasiun Pasar Senen. Cukup unik ya, kereta eksekutif Milesteel dengan harga tiket dimulai dari Rp490.000 sampai dengan Rp550.000. Kereta eksekutif Milesteel ada yang kaca-kaca kecil, ada juga yang kaca-kaca lebar. Namun dari segi kenyamanan menurut saya udah cukup oke, karena menggunakan kursi ala stainless steel generasi pertama, mirip seperti kereta eksekutif tahun 2018. Namun saja tampilan dalamnya yang berbeda. Dari segi guncangan masih terbilang cukup nyaman, tapi dari segi kebisingan masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan kereta-kereta yang lebih baru. Namanya juga ini kereta yang udah agak tua ya teman-teman. Tapi dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan AC-nya adem, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Overall untuk perjalanan naik kereta api tambahan YKPSE ini menyenangkan, karena di perjalanan banyak sekali momen bertemu dengan kereta api, terutama ada momen penyusulan oleh kereta api Madiun Jaya di stasiun Gombong, dan juga ada penyusulan kereta api Manahan di stasiun Haurgelis. Kalau ditanya kereta kelas eksekutif pada KA tambahan YKPSE kali ini worth it nggak sih? Ya hitungannya apabila dibandingkan dengan kereta api lain dengan kelas eksekutif, kereta api tambahan YKPSE ini harganya di bawah kereta-kereta lainnya yang menggunakan armada lebih baru. Jadi hitungannya ya masih worth it aja sih teman-teman. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan kali ini naik kereta api tambahan, dan kita nikmati 1 jam terakhir dengan kereta tambahan YKPSE ini. Gak sabar nyampe stasiun Pasar Senen. Kayak aneh aja gitu loh, ada kereta full kelas eksekutif yang berhenti akhirnya di Pasar Senen. Biasanya kan di stasiun Gambir ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Sekarang jam 17:18 ya, baru memasuki stasiun Bekasi. Cuma bentar berhenti di stasiun Bekasi ya, untuk turun penumpang saja, dan berangkat berbarengan dengan KRL Komuter Line. Jadi untuk jalur dari arah Bekasi menuju Jatinegara sudah menggunakan 2 set double track, sehingga bisa memberangkatkan kereta api yang arahnya sama. Tapi untuk jalur sebelah sana ya, itu khusus perjalanan KRL Komuter Line. Sedangkan yang sebelah kanan sini yang dilewati oleh kereta api tambahan khusus untuk perjalanan kereta api jarak jauh.
Hati-hati dalam melangkah turun, pastikan kereta api Yogyakarta tambahan Pasar Senen berhenti sebentar di stasiun akhir Pasar Senen. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat jalan, selamat sampai tujuan dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun akhir Pasar Senen. Terima kasih, selamat sore. Sekarang pukul 17:46 masuk di stasiun Pasar Senen. Ada keterlambatan kurang lebih selama 3 menit ya. Mas Alam, thank you. Thank you juga, makasih. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Mesti buru-buru saya bro, harus ke Gambir. Sama, saya juga harus ngejar KRL karena ini udah jam pulang kantor yang mana PPS. Mantap. Duluan ya. Selamat weekend. Yuk. Selamat weekend bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Pintu keluarnya ada di sebelah sana ternyata ya teman-teman. Let's go. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 8 jam perjalanan dari kota Yogyakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Satu hal yang nggak biasa, naik kereta full eksekutif, tapi turunnya di stasiun Pasar Senen ini ya teman-teman. Ya mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api tambahan YKPSE kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.